Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farraqa bainal haqqi wal batil wa amarona bittiba'i rasulihil jalil linakuna ala sawa'is sabil wa nahana anil ikhtilafi wal iftiraqi wa tariqil mudil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwan wa akhwatu fillah, tema kita di sore hari ini tema yang sangat menarik, terutama buat Teteh AA ya. Temanya tentang jodoh. Baik Teteh AA fillah, tentang jodoh ini boleh kita katakan adalah sebuah hal yang misteri, karena tidak ada satupun yang bisa menduga jodohnya siapa. Kalau cuma ngerasa-rasain doang, ya. Cuman kalau mengira-ngira bahwa pasti jodoh saya adalah dia, itu nggak ada yang tahu. Sehingga bisa kita bilang jodoh itu adalah misteri. Seperti film horor, menemukan penjahatnya adalah sebuah misteri. Kalau jodoh menemukan si dianya adalah misteri. Karena jodoh itu bisa dibilang dekat, bisa dibilang jauh, bisa dibilang saudara, bisa dibilang orang lain, bisa dibilang orang asing yang nggak kenal sama sekali. Ada orang yang berjodoh dengan orang asing, dipertemukan oleh guru ngajinya, dijodohkan. Si wanitanya asing kepada prianya, si prianya juga asing kepada wanitanya, akan tetapi mereka dipertemukan oleh imannya masing-masing, oleh ilmunya masing-masing. Ada yang jodohnya itu orang yang dikenal dari dulu, nggak nyangka pas mereka jadi nikah, terus kan saling tunjuk, gitu ya. Karena dari dulu mereka sudah saling kenal. Ada yang jodoh itu jauh, karena jodoh itu nggak bisa dihalangin. Meskipun dia berasal dari seberang lautan, meskipun dia berasal dari samudra yang berbeda, kalau dengan izin Allah sudah berjodoh, maka Allah akan pertemukan dengan cara-cara yang nggak bisa kita duga, termasuk cara yang nggak masuk akal sekalipun. Kalau Allah sudah takdirkan seseorang berjodoh, maka itu akan bertemu. Baik, kita lihat beberapa dalil dalam Al-Quran terkait dengan jodoh. Yang pertama, dalilnya adalah dalil yang sangat masyhur. Sepertinya insya Allah banyak ikhwan dan akhwatu fillah yang tahu dalil ini, karena dalil ini sering dicantumkan di dalam surat undangan. Kadang-kadang di halaman depannya, kadang-kadang di halaman belakangnya. Ayo, tebak surat apa, ayat berapa? Nah, kan pada tahu ya, surat Ar-Rum ayat 21. Ini ayat yang begitu fenomenal ya, karena namanya juga dipakai di muka undangan. Ayo, apa bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ya, terus udah benar yang barusan apa? Coba diulangi lagi. Coba diulangi lagi. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi zalika la ayat la'allakum yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum, dia Allah telah menciptakan, lakum bagi kalian. Surat Ar-Rum. Terus an khalaqalakum azwajan, pasangan. Jadi bakal aya nu jomblo moal. Berdasarkan ayat ini tidak ada yang jomblo, karena di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menjadikan bagi kalian itu pasangan dari jenis kalian sendiri. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, agar kalian mendapat ketenangan. Jadi yang pertama, jodoh itu jadi sebab datangnya ketenangan hati. Makanya coba kalau lihat yang banyak galau itu yang sudah punya jodoh atau yang jomblo? Nah, itu kan karena dia belum punya pasangan, sehingga litaskunu ilaihanya belum dapet gitu. Kan litaskunu ilaihi itu untuk menjadikan hati kalian tenang, untuk menjadikan hati kalian tentram. Yang belum ada jodohnya mikir aja,
lebih sering mikir galau, lebih sering mikir rileks? Galau ya. Halo ngacung yang para jomblo. Jadi biar mudah-mudahan kumpulnya kita di sore hari ini dicatat oleh malaikat hati yang berdoa untuk cepat mendapatkan jodoh. Allah pertemukan jodohnya di Idul Fitri ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, anu atas teu kenging amin ya. Nu teu acan amin. Jadi yang pertama, mari kita pahami bahwa Allah jadikan pasangan bagi kita adalah untuk menenteramkan, sehingga jodoh itu adalah simbol datangnya ketenangan hati. Terus kalau ada orang yang mengatakan, kok aku habis nikah nggak tenang ya, ada apa ini, kok habis nikah nggak tenang? Kemungkinannya satu, dia kurang mengenal ketenangan saat dia sendiri dengan ketenangan setelah menikah. Bisa jadi justru tenang keneh setelah menikah. Kenapa? Karena Anda menentukan hidup Anda sendiri dibanding dengan ketika Anda belum menikah. Kadang-kadang keadaan masing-masing yang sebelum menikah itu mendorong Anda memiliki tujuan yang keliru untuk menikah. Coba saya pengen tahu ya, di sini baik AA maupun Teteh. Siapa yang tujuan menikahnya biar cepet-cepet ada yang bawa Anda dari rumah Anda? Iya. Awalnya, iya benar. Niatnya berubah gitu. Saya tanya awalnya memang, dah bener teh. Jawabannya keren. Coba yang mau ngaku, siapa yang awal niatnya biar cepet-cepet ada yang bawa saya dari rumah? Satu itu, coba yang lain berapa orang? Hah? Oh, Masya Allah. Berarti kalau di sini jombloan nggak? Enggak ya? Tiga. Oh, yang tadi amin satu aja ya. Dengerin yang lain tadi pilih amin. Jadi ternyata tujuan awal menikah itu kadang-kadang bukan ibadah. Karena nggak ada yang ngingetin. Ada yang tujuannya biar cepet-cepet ada yang bawa saya dari rumah. Ada yang tujuannya biar cepet-cepet ada yang ngidupin, ngasih duit tanggungan gitu ya. Yang capek bekerja, duh kapan ya saya dinikahin biar ada yang nanggung kehidupan saya. Ada yang tujuannya begitu. Ada yang tujuannya ingin cepat pergi keluar kota atau keluar daerah atau keluar negeri. Makanya ada yang cari jodohnya itu di luar negeri karena di otaknya dulu mengangankan, duh pengen rasanya ya hidup di luar negeri. Nggak kerasa itu jadi tujuan nikah. Kalau ditanya secara konsep atau ditanya secara teori, apa tujuan nikah? Semuanya jawab ibadah gitu. Ternyata secara fakta, secara fakta itu kadang-kadang nggak dijadikan tujuan dasar atau tujuan utama. Nah, saya juga banyak nanya di tempat lain, ternyata banyak yang tujuan awalnya itu keliru. Datangnya tujuan ibadah itu setelah mau naik pelaminan. Kalau awal saat searching jodohnya, saat PDKT, saat mulai kenalan, itu adalah kebanyakan siapa yang bisa membuat saya segera pergi dari rumah saya agar saya punya kehidupan sendiri. Banyak yang begitu. Nah, anu kitu istighfar. Iya. Ternyata jadi istighfar memohon ampun sama Allah. Oh, saya kok udah ganti niatnya ibadah. Ya bukan istighfaran yang ayeuna, istighfaran yang dulu saat awal datangnya dorongan ingin menikah, kalau ternyata dorongan itu bukan ibadah. Ada yang tujuannya cepet-cepet menikah itu demi mempertemukan cinta sejati. Nah, ada yang begitu. Ada yang tujuannya, kalau cowok banyakannya tujuannya biar dia cepet aku miliki, bisi kaburu ku batur. Ada yang begitu nih di antara 4 orang ini. Cepet menikah soalnya dia bisi sama orang lain. Ada yang begitu? Ada ya. Kalau cowok kebanyakan itu tujuannya. Mari beristighfar sama Allah, karena itu adalah tujuan yang keliru ya. Semoga Allah ampuni. Lo gimana istighfarnya? Ya gitu, dalam sujud itu, ya Allah ampuni saya karena dulu saat pertama kali dorongan untuk menikah itu datang, tujuan saya keliru.
sebenarnya tujuan yang engkau perintahkan adalah ibadah. Akan tetapi ternyata hati dan pikiran saya berbisik-bisik sendiri adalah A. Sebutkan A-nya apa. Kalau yang A-nya adalah ingin segera ada yang bawa dari rumah, sebutkan itu. Kalau A-nya adalah ingin segera bertemu cinta sejati, sebutkan itu kesalahannya. Kalau A-nya adalah ingin segera melakukan pengalaman di luar negeri atau di luar kota, ya sebutkan itu. Agar Allah memberikan ampunan secara spesifik dosa kita yang itu.